Sekarang udah minggu ketiga, temanya masih sama apa? Maximize like Jesus. Jadi kita akan belajar semua dari keteladanan Yesus di bulan ini. Yesus ngelakuin apa aja gitu. Jadi gue nggak terlalu memaksakan sesuatu yang tidak diajarkan. Ya, bukan berarti nggak boleh ya. Misalnya di gereja kan ada yang mengajarkan harus pokoknya ibadah praise and worship minimal harus setengah jam sampai 45 menit. Kan ada yang ngajarin kayak gitu. Yang akan jadi masalah kalau pakai embel-embel seperti yang diajarkan oleh Yesus. Nah, Yesus nggak pernah ngajarin tuh tentang praise and worship. Maksudnya bukan berarti ibadah nggak perlu praise and worship. Enggak, kita harus menyembah Tuhan. Tapi Yesus nggak pernah bilang tuh praise and worship adalah yang paling utama dalam sebuah ibadah. Enggak, dalam sebuah ibadah yang paling utama adalah penyampaian firman Tuhan yang benar. Gitu. Andai kata ada sebuah kampung atau apa yang mereka nggak tahu lagu, mereka cuma tahu pernah dikabarin tentang Yesus, akhirnya mereka ibadah. Yang mereka juga nggak terlalu pusingin sama yang namanya praise and worship, karena mereka nggak tahu gitu kan. Tapi yang penting ada penyampaian firman Tuhan yang benar, di situ baru ibadah yang benar gitu. Ya selebihnya yaitu aturan gereja, program gereja lah. Gitu. Dan jangan dibilang Alkitab yang nyuruh, kalau misalnya Alkitab memang tidak menyuruh gitu ya. Hari ini gue kasih judul logika versus perasaan. Judul khotbah hari ini adalah logika versus perasaan. Jadi ada logika, ada perasaan gitu. Kita tahu kalau secara genetik atau secara kebiasaan, pria lebih banyak menggunakan akal atau logika, sedangkan wanita lebih banyak menggunakan hati atau perasaan. Dan hal itu akhirnya menentukan dari sumber mana pria dan wanita itu mengolah informasi. Karena banyak memakai logika, pria jadi lebih sering menggunakan matanya sebagai sumber utama informasinya. Misalnya gini, Rasul Thomas ketika dikabarin, Yesus bangkit gitu. Dia nggak percaya kan, Yesus sudah bangkit. Malahan dia bilang gini, sebelum aku melihat dengan mataku dan mencucukkan jariku pada lubang yang di tangan dan di lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Rasul Thomas ngomong gitu. Makanya pria tuh kalau ngomong, kalau ngasih pertimbangan selalu ngomongnya kebanyakan gini. Saya pikir yang benar tuh begini. Saya pikir-pikir kayaknya kurang oke deh. Saya pikir mendingan gini deh. Gitu. Pria. Sedangkan wanita karena lebih sering menggunakan perasaannya atau hatinya, makanya mereka lebih banyak menggunakan telinga sebagai sumber informasi utamanya dan masuk ke dalam hati atau perasaannya. Itu sebabnya wanita ngomongnya gini, saya rasa sih, saya rasa itu kurang enak deh, saya rasa kurang micin deh, gitu kayak gitu. Jadi karena pakai perasaan, beda sama pria ya. Saya pikir. Nah, makanya kalau suami istri nggak paham ginian, berantemnya gitu. Aku pikir kamu gemukan sekarang. Enggak. Saya rasa malah kamu yang gemukan. Enggak, saya pikir-pikir kamu juga kayak kurang menarik. Enggak, saya rasa kamu yang aneh gitu. Ya beneran, antara saya pikir dan saya rasa gitu. Berantem pokoknya. Tapi bukan berarti pria itu hanya bisa memakai logika dan tidak memakai perasaan. Dan nggak berarti juga wanita hanya memakai perasaan, terus nggak pakai logika. Nggak gitu. Cuma lebih banyak aja. Karena gini, repot juga ya kalau misalnya ada seorang wanita bekerja sebagai guru matematika, tetapi nggak pakai logika. Nah ya, misalnya gini, harusnya 2 tambah 2 itu 4. Tapi saya rasa bisa juga deh jadi 6. Firasat saya tuh kuat banget. Kalau 2 tambah 2 itu bisa aja 6. Nah itu bayangin kalau guru matematika kayak begitu. Rusak dunia pendidikan. Kalau nggak pakai logika ya, kebayang ya. Terus yang pria misalnya, karena pakai logika terus nggak pernah pakai perasaan, anaknya misalnya baru usia 2 tahun, jatuh gitu. Kakinya lecet, terus berdarah. Terus si pria ini cuma ngomong, obatin tuh, nanti infeksi, ntar juga sembuh gitu. Lo anaknya baru 2 tahun, mana ngerti dia ngambil obat, ngolesin obat gimana. Nah itu jadinya kalau pria cuma pakai logika tapi nggak pakai perasaan. Jadi nggak bisa begitu.
Logika dan perasaan itu harus ada dalam diri kita. Ya. Kita lihat di firman Tuhan, Filipi pasal 2, kita mulai dari ayat yang ke-5, dibilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita lihat di ayat yang ke-5 tadi bilang gini, menaruh pikiran dan perasaan yang sama dalam Kristus Yesus. Berarti Yesus juga memiliki dua hal ini dong. Yesus juga punya pikiran, Yesus juga punya perasaan. Maksudnya Yesus juga pakai logika, Yesus juga pakai perasaan. Karena pikiran dan perasaan memang ada dalam diri kita. Hanya saja kita lebih banyak memakai yang mana. Walaupun memang lebih baik kita menggunakan kedua hal ini secara seimbang. Tapi emang nggak bisa dibohongin juga. Emang kebanyakan sih wanita emang lebih ke perasaan. Pria lebih ke logika. Makanya kenapa wanita lebih gampang menangis daripada laki-laki. Ya karena perasaannya lebih kuat gitu. Tapi bukan berarti cuma perasaan doang kan. Pria juga sama gitu. Ada kalanya pria juga nangis gitu loh. Salah satunya pria menangis adalah ketika jempol kakinya kepentok batu gitu. Itu sakit. Nangis pasti. Sakitnya bukan main gitu ya. Jadi kalau kita punya pikiran dan perasaan yang kita lakukan atau kita terapkan dengan seimbang, nantinya keputusan yang kita ambil untuk beberapa pilihan bisa diambil sebaik mungkin kalau seimbang. Ketika kita hidup sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, ini yang harus kita punya, pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Kenapa begitu? Karena pikiran dan perasaan Kristus itulah yang membuat Bapa sampai menyatakan dirinya ketika Yesus dibaptis. Bapa ngomong gini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena Yesus gitu loh. Karena itu Yesus. Karena Yesus makanya Bapa berkenan gitu loh. Nah, dan kita dianjurkan untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Ada perkenanan Tuhan gitu atas Yesus. Pikiran dan perasaan Yesus juga terlihat ketika bertemu dengan orang-orang sakit, lalu mereka minta untuk disembuhkan. Dikatakan dalam Alkitab gini, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Itu perasaan Yesus. Kejadian yang lain lagi, ketika Yesus diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan menjebak. Tetapi Yesus bisa jawab. Misalnya kayak, boleh nggak sih kasih pajak kepada kaisar gitu. Nah, kalau nanti ada kesempatan di Tutti Frutti buat belajar pendalaman Alkitab ini, kita akan bahas lebih dalam. Tapi Yesus ketika mendapatkan pertanyaan itu, ini jawaban paling keren gitu. Dari semua pertanyaan jebakan ternyata Yesus bisa jawab gitu. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Gitu. Itu pikiran Kristus. Jadi Yesus punya perasaan, Yesus punya pikiran. Maksudnya Yesus tidak memilih salah satu, Yesus melakukan itu dengan seimbang. Kapan diperlukan, itu akan dia lakukan. Nah, ini adalah bukti Yesus tidak hanya pintar, tapi juga memiliki empati. Yesus bukan cuma punya hati yang baik, tetapi Yesus juga memiliki pengetahuan yang luas. Dan yang paling penting, Yesus tahu apa yang disukai Bapa di surga. Dia harus melakukan apa, bagaimana dia harus bersikap, kemana dia harus pergi, sama siapa dia bergaul, dan sebagainya. Itu Yesus tahu semua, ngerti gitu. Yesus ngerti perasaan Tuhan juga. Yesus ngerti juga arahnya kemana. Karena itulah pikiran dan perasaan Yesus kenapa menjadi sangat penting untuk kita yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Kristus gitu. Soalnya itu semua yang membuat Bapa berkenan sama Yesus, yang pada waktu itu Yesus itu wujudnya kan manusia. Iya, Yesus itu Tuhan juga, emang satu dengan Bapa gitu. Tapi ketika itu, pada zaman itu, Yesus itu wujudnya manusia. Semuanya pasti mau kan kalau Bapa berkenan sama kita kan.
Ya nggak perlu tanya lah, percuma nggak dijawab juga. Pasti semua mau kalau Bapak berkenan sama kita kan. Kalau perlu ketika kita lagi jalan tiba-tiba surga terbuka, terus ada suara, inilah anakku yang kukasihi gitu. Pengennya gitu kan, Bapak berkenan sama kita, sama perbuatan kita, sama tindakan kita. Pengennya gitu kan, Tuhan senang dengan cara kita, dengan gaya hidup kita gitu. Caranya gimana supaya Bapak berkenan sama kita? Miliki perasaan dan pikiran yang sama dengan Kristus. Harus sama. Bagaimana Yesus berpikir, bagaimana Yesus bertindak ketika bertemu dengan orang. Pokoknya semua deh kita bisa lihat dari Injil, dari Perjanjian Baru, kita bisa lihat bahkan dari Perjanjian Lama, kita bisa melihat stylenya Tuhan, hatinya Tuhan itu bagaimana. Nah itu ya kalau mau Tuhan berkenan sama hidup kita. Caranya gimana biar bisa punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus? Baca Alkitab. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa. Ya mau cara apa lagi? Gak ada cara lain. Gak bisa lu ke gunung bertapa semedi itu gak bisa. Gak bisa. Semuanya udah ada. Ada starter kitnya gitu istilah kerennya gitu. Di Alkitab nih, Alkitab gitu ya. Kalau baca nggak ngerti ya udah ada gereja nih. Bisa nanya sama pemimpin-pemimpin di sini. Gitu. Terus di ayat lain dalam Matius disebut begini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi berapa banyak orang yang ketika diutus Tuhan, dia cerdik seperti buaya gitu, tapi nggak ada tulus-tulusnya. Nipu aja terus kerjaannya. Buaya terus dikadalin gitu kan. Repot gitu. Tapi Yesus bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Kenapa? Soalnya lu mau gua utus nih. Seperti domba. Diutus ke tengah-tengah serigala. Jadi kalau kita nggak cerdik dan kita nggak tulus, bahaya untuk melakukan perintah Tuhan ini. Pikiran dan perasaan Kristus juga berbicara tentang ketulusan dalam pengabaran Injil Kerajaan Allah. Dibilang kita mesti cerdik dan tulus. Cerdik berbicara tentang pikiran. Tulus berbicara tentang perasaan. Jadi dua itu kita perlu. Seperti yang gue bilang kemarin-kemarin itu. Keberadaan iman bukan untuk menghilangkan fungsi otak. Bukan berarti kita karena beriman terus otak jadi nggak kepake. Nggak bisa. Kita punya otak juga untuk menimbang-nimbang segala macam gitu. Kita kan bukan robot. Makanya Tuhan kasih akal buat kita. Menginjil itu nggak cuma yang pas ketemu orang lalu kita ngobrol gitu, ngajak ngomong di openingnya segala macam, mungkin pakai kasih cemilan, kasih minum atau segala macam, terus ngomong gini, Pak ada waktu sebentar nggak? Saya mau kenalin Bapak dengan seseorang, namanya Yesus, terus disebut Yesus itu begini gitu. Iya itu penginjilan, tapi nggak melulu begitu. Nggak semua orang yang punya keberanian untuk berbicara dengan orang asing kan. Istri gua gitu. Jangan harap baru pertama kali ketemu orang dia yang buka suara. Kayak emang karakternya begitu. Tapi begitu udah kenal, lain kan. Di sini semua pasti mikir gini kan. Cilivi baru pertama kali mah kayak orang sombong. Itu berapa kali tuh udah banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi begitu kenal, aduh. Tetap enggak berubah lain, baik gitu orangnya. Kayak rajin enggak beliin makanan, gitu kayak gitu. Semua mikir begitu kan? Iya kan? Karena ada pertama kali. Gue pun dulu pertama kali juga pernah dibilang gue ini kayak orang sombong gitu. Gue kayak orang galak gitu. Padahal emang. gitu. Nggak. Ada yang namanya kapasitas seseorang. Ada orang yang baru ketemu langsung, gimana kabar? Ada yang kayak gitu. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Makanya penting penginjilan itu nggak bisa disamaratakan caranya. Ada yang bisa ngomong langsung seperti Petrus. Tapi coba lihat. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul. Salah satu murid Yesus namanya Filipus itu ketemu sama seorang sida-sida di jalan kan. Terus dia dapat ide buat membuka percakapan yaitu dengan ngomong, Bapak lagi baca apa? Pas dibilang lagi baca kitab Yesaya segala macam, ngerti nggak isinya apa? Enggak. Mau saya jelasin nggak? Kayak gitu. Dia ada caranya. Jadi penginjilan ini luas banget caranya. Ada yang menginjil lewat card game kayak Copilip gitu kan. Ada yang menginjil lewat menggambar kayak Cijuli. Ada yang menginjil lewat mentoring kayak Covery. Siapa lagi mau gue sebutin? Ada yang menginjil lewat chiropractic. Wah, gila. Si Marwan belakangan kalau chiropractic tuh sambil nginjil.
Waktu pengen, wow ini agak kurang bagus nih, ini miring. Oke, siap ya, dalam nama Yesus pun gitu. Mungkin begitu, ntar gue nggak tahu. Bapak kalau mau sembuh saya khotbahin dulu nih Pak, kayak gitu ya. Nggak tahu sih bener apa enggak. Tapi boleh dicoba sih Wan. Gitu. Dan nggak semua orang punya cara yang sama ya buat menginjil ya. Ada orang yang menginjil lewat hidupnya. Orang cuma ngelihat, ini orang gimana ya ngomongnya ya. Baik, tegas, terus heran gue kok bisa kayak gitu. Iya nih. Dia apa sih? Ujung-ujung nanya, oh biasanya sering ke gereja. Nah, cuma gara-gara sikapnya orang bisa nilai kalau orang ini baik. Terus ada embel-embel. Dia sering ke gereja. Akhirnya kan jadi sebuah penginjilan yang nggak langsung kan. Dia mungkin maksudnya nggak bermaksud untuk menginjil, tapi hidupnya sudah menceritakan tentang Kristus dalam diri dia gitu loh. Nah, yang menginjil jadi nggak selalu dengan membuka percakapan terus segala macam gitu ya. Ada yang menginjil lewat perkataan, ada yang menginjil lewat perbuatan. Pokoknya itu bukan sesuatu yang harus dipatokan caranya. Tapi yang harus disamaratakan adalah siapa yang kita kabarkan ketika menginjil. Tuhan kasih pikiran untuk kita berpikir bagaimana cara memberitakan Injil dengan baik dan benar untuk orang-orang tertentu. Kalau kita misalkan kita nginjil ke orang yang agak susah dikasih tahu, itu beda dong dengan kita menginjil kepada orang yang emang enak diajak ngomong. Beda kan? Ada cara-caranya. Nah, itu pikiran. Itu pikirannya. Akan jadi percuma kalau nggak punya perasaan yang tulus ketika mengabarkan Injil. Jadi, lu mengabarkan Injil semangat gitu. Karena motivasinya menginjil itu pakai pikiran. Lu cari akal, lu cari ide segala macam. Bagaimana gua caranya buat menginjil ya? Tapi itu baru pikiran. Nah, hati-hati ketika semangat lu nggak diimbangi dengan perasaan lu yang tulus ketika mengabarkan Injil. Orang yang hanya menggunakan pikirannya untuk mengabarkan Injil tanpa memakai perasaannya, biasanya pengabaran Injilnya itu cenderung mengancam. Kalau Anda tidak menerima Yesus sekarang, lalu misalnya nih, amit-amit ya Pak, kecelakaan ditabrak Kopaja, terus mati. Ini kita semua nih Pak, saya sih masuk surga Pak karena percaya Yesus. Tapi Bapak kan belum percaya Pak, bisa masuk neraka Pak, makanya percaya Yesus. Ngancem gitu nginjil. Itu nggak begitu gitu loh, kalau hanya memakai pikiran. Sama nih kayak guru-guru sekolah minggu nih kadang-kadang, ayo adik-adik jangan berisik, ayo dengerin firman Tuhan. Kalau adik-adik nakal, nanti adik-adik bisa masuk neraka. Ayo, nakutin. Itu kacau guru sekolah minggu seperti itu. Ya kalau di home sampai ada guru sekolah minggu kayak gitu, percayalah detik itu juga gua tendang keluar. Ya kalau sesat, nggak boleh ada penyesatan di sini. Nginjil nggak boleh ngancem, gitu ya. Yesus dan Yohanes Pembaptis saja nginjilnya tuh cuma ngomong gini loh. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Udah. Kalau lu bertobat, berilah diri lu untuk dibaptis. Udah. Emang Yesus memilih apa lagi gitu. Apalagi. Tapi begitu lebih dalam, begitu mereka udah mengenal firman segala macam lebih dalam baru dijelaskan lebih dalam gitu. Tapi untuk yang baru kenal ya jangan pakai cara seperti itu. Tapi lihat pelayanan mereka, berdampak luas banget kan, Yohanes Pembaptis. Bahkan boleh dibilang pengikutnya Yohanes Pembaptis dan pengikut Yesus zaman itu, mungkin boleh dibilang bersaing. Mungkin ya, nggak dicatat sih. Jadi memberitakan Injil aja nggak cukup. Memberitakan Injil saja tidak cukup. Hidup kita bagaimana? Sesuai dengan yang kita injili nggak? Sesuai dengan yang kita kabarkan nggak? Percuma rajin mengucap syukur kalau juga rajin merendahkan orang lain. Percuma. Tiap hari gitu ya, bikin status, Tuhan terima kasih buat kebaikanmu, buat hambamu ini. Enggak kayak dia. Udah pendek, gemuk, hitam, jerawatan, hidup lagi gitu. Ya kan rajin mengucap syukur sih, tapi di saat yang sama merendahkan orang lain. Yang kayak gini namanya agama Kristen, tapi mulut Farisi. Iya kan, taat beribadah, tapi bukan pengikut Kristus gitu. Pengikut gereja sana gitu, tapi bukan pengikut Kristus gitu. Ada banyak orang kan sekarang lebih mengagungkan pendetanya daripada mengagungkan Tuhan. Ada banyak kan? Ya, di sini enggak. Kita lagi ngomongin jemaat di tempat lain tuh yang di goa-goa di Kutub Utara sebelah selatan, di belokan perempatan kelima,
ujung dari god-god yang ada di bawah-bawah lagi lah pokoknya ya. Jangan suruh gua ngulang, gua lupa. Taat beribadah tapi dikontrol setan itu namanya. Ketika kita rajin mengucap syukur tapi rajin juga merendahkan orang lain. Karena pikiran dan perasaannya beda dengan yang dimiliki oleh Yesus. Seperti yang Alkitab tulis, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Jadi jangan mentang-mentang dia punya kesaksian yang luar biasa, atau punya followers banyak, atau gerejanya besar, atau tajir melintir, terkiwir-kiwir, atau rajin foto dengan orang-orang hebat, lalu kita sebut dia ini anak Tuhan yang diberkati. Gitu. Ntar dulu, lihat buahnya. Dari buahnya kita baru bisa mengenal orang ini. Kesaksian bisa dibuat-buat, followers bisa dibeli, bisa juga hasil nipu gitu kan. Kekayaan bisa dicari. Tapi hidup itu berbicara lebih kuat. Diberkati Tuhan bukan berbicara tentang materi, tapi tentang penyertaan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan, bisa aja kita jadi kaya secara materi, seperti Abraham. Abraham cinta Tuhan kan? Tapi dia kaya gitu, bisa. Tapi bisa juga dalam penyertaan Tuhan, kita jadi kaya akan damai sejahtera. Mungkin secara duit, ya ngepas melulu gitu ya. Agak menyedihkan ketika kita mau buka, lihat info saldo. Itu agak gemeteran ketika pencet PIN gitu ya. Aduh saldo gue berapa gitu. Tapi kita penuh dengan damai sejahtera gitu. Oke, makan kita mungkin nggak semewah yang lain gitu ya. Nggak yang di mana gitu. Tapi ketika kita makan, kita ada sukacita, kita damai sejahtera. Kenapa? Karena kita lebih pikirin yang, wah, gue masih sehat, gitu. Gue bisa ngumpul sama keluarga. Sekarang belum boleh ngumpul, masih pandemi. Nggak boleh ngumpul-ngumpul gimana ngomongnya ya. Masih bisa bersama dengan orang-orang yang gue sayang dalam satu keluarga. Kita punya damai sejahtera. Walaupun makannya nggak mewah gitu ya. Cuma babi panggang. Ya cuma dengan, ya gitulah ya, daging rusa gitu. Biasa aja menunya biasa gitu loh. Tapi damai sejahtera gitu ya. Kalian mau yang mana? Kaya secara materi tapi nggak ada damai sejahtera, atau kaya akan damai sejahtera walaupun tidak kaya secara materi? Yang mana? Gue pilih kaya akan damai sejahtera, walaupun gue juga kaya secara materi. Pilihan gue cuma dua. Gitu. Enggak, gue mau kaya secara materi, tapi gue juga damai sejahtera gitu ya. Abraham bisa. Caranya gimana? Biar kaya akan damai sejahtera dan materi. Rajin kerja di ladangnya Tuhan dan di ladang manusia. Pasti kaya dua-duanya. Yesus rajin ke bait Allah, tapi dia juga selalu membantu ayahnya bekerja sebagai tukang kayu. Makanya sampai ditulis, Yesus dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Kenapa pilih? Coba sekarang. Jangan dibikin jadi pilihan. Pilih mana? Dikasihi Tuhan atau dikasihi manusia? Kan jadi sesat. Ada orang yang berbuat salah, ketika ditegur, pembelanya seperti itu kan. Nggak apa-apa, gua dihina manusia. Yang penting Tuhan tahu isi hati gua. Busuk gitu. Ya, percuma gitu. Maksudnya kan, ya ketika kita sampai ditegur sama banyak orang, kan kita perlu introspeksi diri kan. Yang gua lakuin bener apa salah sih? Kayak gitu kan. Jadi nggak bisa jadikan pilihan gitu. Yesus aja udah kasih contoh kok. Dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Berarti Yesus tahu bagaimana dia menempatkan dirinya. Makanya milikilah pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Supaya kita bisa jadi orang yang dipercaya Tuhan dan dipercaya manusia. Tapi jangan memilih antara pikiran dan perasaan. Manusia tuh suka aneh-aneh gitu. Kalau udah ngomong pilihan suka seenaknya, tau gak sih kalau bikin pilihan? Kayak seolah-olah dia adalah pemilik atau penentu dari sebuah keputusan. Akhirnya dibikin sebuah pilihan-pilihan yang gak bertanggung jawab. Pilih mana? Pilih mama atau pilih papa? Gitu. Itu pilihan bukan? Bukan kan? Loh kok pilih mama atau pilih papa? Lah kan gue hasil dari kalian berdua. Kenapa disuruh pilih sekarang? Ayo, pilih mana? Pilih pacar atau pilih orang tua? Bisa milih nggak? Ini banyak kejadian. Akhirnya mereka pilih yang bukan pilihan. Yaitu, kalau nggak kabur, ya bunuh diri.
Gara-gara apa? Dikasih pilihan yang tidak seharusnya dikasih. Pilih makan enak atau makan kenyang. Ya kalau bisa pilih semua, kenapa malah dipersulit? Milih salah satu. Ya gue pengen makan enak dan kenyang, terus kenapa? Kecuali kita ngomong stok ya. Tinggal ini doang kakak gitu. Kita ngomong stok. Ya jelas pilih. Aduh kak, iPhone-nya tinggal warna hitam sama warna abu-abu ngetril pak. Yang mana pak? Kalau mau beli dua silakan. Cuma kan mahal ya. Satunya 14 juta gitu. Ya itu lain kan kalau kita ngomong stok kan. Tapi kita ngomong dalam artian pilihan dalam hidup. Jadi jangan membuat sebuah pilihan. Kita nggak boleh memberi pilihan yang padahal semua itu bisa dipilih. Misalnya, mau jadi wanita karir, tapi juga seorang istri. Gue mau nikah, mau jadi istri, tapi gue nggak mau tinggalin kerjaan gue. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa loh. Ya kan? Nggak semua bisa kan? Yang bisa tuh hebat gitu. Yang bisa jadi istri, tapi juga wanita karir. Salah satunya istri gue. Jadi istri gue, tapi tetap kerja. Karena bahaya kerja. Gitu ya. Ada yang bisa gitu, tapi ada yang nggak bisa. Tapi bukan berarti yang nggak bisa, cupu lu, kan nggak gitu. Emang ada kapasitasnya masing-masing. Kalau yang nggak bisa, bagi kesibukan, ya silakan memilih salah satu. Lu belum siap ninggalin kerjaan lu, kalau gitu jangan nikah. Tapi kalau lu sampai memilih nikah, siap-siap meninggalkan pekerjaan lu. Buat yang bisa membagi kesibukan, ya kenapa harus milih salah satu? Iya nggak sih? Kalau bisa pilih 4, kenapa cuma dikasih 2 gitu loh? Bisnis juga sama kan? Kalau bisa menjalankan beberapa bisnis, kenapa disuruh milih salah satu aja? Dulu gue pernah ditegur tuh gara-gara gituan. Kan gue bisa main beberapa alat musik kan. Ditegur tuh, Fir, lu bagus mainnya Fir, tapi nggak fokus. Lu pilih salah satu, jangan semuanya gitu. Katanya gitu, jadi gue katanya nggak fokus. Akhirnya gue sempat nyoba untuk pilih salah satu. Gue pilih dah, gue pengen dalemin yang ini gitu. Malah tertekan hidup gue. Kenapa? Karena ketika gue lagi fokus gini, aduh gue kangen main yang ngono gitu. Tertekan hidup gue. Tapi coba, cuma akhirnya gue udah mau bodoh lah. Gue lakukan apa yang gue suka lah, toh nggak dosa. Kok bisa main alat musik banyak? Salah sih gitu. Tapi coba deh bayangin, kalau hari ini gue cuma bisa main 1 alat musik aja. Bayangin sampai hari ini, kalau gue cuma bisa 1 alat musik. Bisa kacau hidup gue. Karena gue butuh semua skill itu kan, buat job musik, buat pelayanan gue gitu. Kenapa harus memilih salah satu? Di saat nggak perlu memilih salah satu. Kalau mampu jalanin semuanya, ya jalanin aja. Kalau mampu ya. Pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus, ini juga berguna ketika kita diperhadapkan dengan situasi menyebalkan seperti ini gitu. Bagaimana kita menjawab nanti, bagaimana respon kita nanti, dan sebagainya lah pokoknya. Kita perlu pikiran dan perasaan Kristus itu, supaya cara berpikir dan bertindak kita bisa selaras dengan Kristus. Jadi jangan mikir harus pilih salah satu loh ketika kita memang butuh dua-duanya. Lu lebih pilih mana? Kuping kiri apa kuping kanan? Kuping kanan ya, potong kuping kiri lu. Ya kan nggak gitu. Ya kan? Nggak gitu. Suatu kali gue pernah ke sebuah rumah makan sama Livi. Waktu itu masih pacaran. Enggak. Sampai sekarang kita masih pacaran. Waktu itu belum menikah. Ya. Jadi kita pacaran sampai kapanpun. Cuma beda status. Suatu kali gue ke sebuah rumah makan di daerah Grogol sana. Terus pelayannya setelah ngasih ini buku menu, kan kita ngorder dong makanan kan. Ya, kamu pilih apa? Ini. Oke. Kenapa banyak? Karena dimsum. Jadi kan ini kesannya banyaknya. Gua pesennya ini. Oke. Udah dia pergi. Dia balik lagi. Habis itu balik lagi 10 menit. 10 menit dia balik lagi. Maaf Pak, kosong. Yang mana? Semuanya yang tadi dipesan. Oh, mungkin baru habis. Ya udah Pak, kalau gitu yang ini. Ya udah kamu apa? Ini. Oh ya udah. Jadi itu kita lagi lapar loh. Ya udah, oke Pak. 10 menit balik lagi, 10 menit. Jadi total udah 20 menit kan? Balik lagi. Maaf Pak, kosong juga Pak yang ini.
Sampai 3 kali kayak gitu. Jadi setengah jam kita cuma buat denger, maaf Pak, kosong. Akhirnya gue tanya, karena gue udah sebel gitu ya. Akhirnya gue tanya, jadi yang nggak kosong yang mana? Oh, ada Pak, kecuali yang tadi itu. Bener ya? Iya, ya udah. Akhirnya waktu itu gue ingat gue pesen pempek. Daripada nggak makan, ya kan? Udah lapar, pesen pempek. Si Livi pesen apa gue lupa. Ya. 5 menit balik. Wah, ada perkembangan. 5 menit balik. Kosong, Pak. Jadi yang ada apa? Gue bilang. Yang ada cuma tinggal ini. Dia sebut cuma 1 menu. Cuma ini. Dari tadi dong ngomong. Kalau cuma tinggal 1 menu, kenapa lu kasih gue buku menu? Kesel gitu. Kesel. Nggak ada pilihan. Malah disuruh milih gitu loh. Ya kesel banget gitu. Waktu itu belum hamba Tuhan, jadi boleh marah-marah ya. Ya sekarang aja boleh kok. Nah, jadi gimana ya? Itu ada hal yang bikin kesal seperti itu. Yang bukan pilihan dijadikan pilihan. Yang pilihan malah nggak dikasih. Tuh. Yang nggak perlu milih disuruh pilih. Nggak ada pilihan disuruh pilih gitu. Namanya apa? Manusia. Suka gitu. Aneh pokoknya kelakuannya. Makanya supaya kita nggak jadi manusia yang nyebelin kayak gitu. Milikilah pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Jangan pilih salah satu antara pikiran atau perasaan. Karena dua-duanya penting. Yang satu menyangkut bagaimana kita berpikir. Yang satu lagi menyangkut bagaimana kita bertindak. Jadi pilih keduanya. Miliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Kecuali gini, lu pilih mana? Surga apa neraka? Ya surga lah. Lain urusan soalnya kan. Itu bukan 2 hal yang bisa kita miliki gitu. Jadi miliki pikiran dan perasaan yang sama seperti yang ada pada Kristus supaya perkenanan Tuhan atas hidup kita itu bisa terjadi. Yang kita lakukan Tuhan berkenan, yang kita ucapkan Tuhan berkenan, bahkan yang kita pikirkan Tuhan berkenan. Itu kenapa kita membutuhkan itu semua, pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Amin.